Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan hadis tentang bab sabar, hadis nomor 31 di kitab saya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ke seorang perempuan yang sedang menangis di dekat kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ittaqillah wasbiri, bertakwalah Anda kepada Allah dan sabarlah. Jadi satu paket ya, takwa dan sabar itu. Wujud takwa adalah sabar. Sabar itu dasarnya adalah takwa. Bisa terwujud karena takwa. Perempuan ini divonis tidak bertakwa karena dia menangis atas kematian seseorang yang menjadi kekasihnya. Mungkin ini suaminya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Tidak dijelaskan oleh rawi siapa yang ditangisi oleh perempuan ini. Kemarin kita sudah bahas Nabi menangis, iya, tapi Nabi menangis tidak dengan mengeluarkan suara tangisan. Nabi menangis sebatas berlinang air mata. Nabi menangis sebatas di hati. Kalau ini perempuan menangis dengan suara keras, ya, menangis pada umumnya lah, bagaimana menangis. Yang kedua, ini perempuan dikategorikan tidak takwa dan sabar karena dia menangis di atas kuburan. Berarti sudah waktunya udah lama. Kan orang baru meninggal mau langsung dikuburkan, ya, dimandikan dulu, dikafani, disolatkan, sampai kemudian dikuburkan. Meski tidak ada penjelasan apakah kuburan yang dimaksud di sini baru dikuburkan atau sudah lama dikuburkannya. Yang jelas ketika seseorang menangis di atas kuburan, menangisi kematian seseorang yang dicintai di atas kuburan, itu wujud nyata tidak sabar. Tidak sabar itu tidak mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu kan bertahan ketika susah. Nah, ini tidak menerima kondisi itu, ya. Termasuk dalam konteks kematian, perempuan ini tidak menerima anaknya atau suaminya atau orang tuanya meninggal dunia. Itu tidak sabar. Seandainya ini dikuburkannya sudah lama, apalagi ya kabina-bina. Walaupun ini dikuburkannya baru dikuburkan, lalu kemudian perempuan itu menangisi di atas kuburan, ini juga sama,
ya oleh Nabi SAW tetap divonis tidak bertakwa dan tidak bersabar. Di antara hikmah mengapa Nabi SAW melarang ibu-ibu ziarah kubur, melarang ibu-ibu mengantarkan jenazah ke kubur. Meski larangan itu kata Ummu Atiyah tidak terlalu keras, ya kalau mengikuti anjuran Nabi berarti dapat pahala, meskipun ketika melanggarnya tidak kategori dosa. Seandainya itu dihukumkan makruh. Meski demikian ada ulama lain yang menjelaskan perempuan dilarang mengantarkan ke kuburan itu intinya dilarang. Masalah keras dan tidak itu asumsi dari Ummu Atiyah saja. Jadi pokoknya kita fokusnya ke dilarang, karena perempuan itu sangat lembut hatinya, khawatir kemudian menangis. Dan setahu saya di setiap mengantarkan ke kuburan, kalau ada keluarga perempuan yang ikut dan itu bukan keluarga saya, saya cukup galak, istri saya khususnya atau bapak saya ke anak perempuannya itu melarang keras. Istri saya juga saya larang keras ketika ibunya atau ibu mertua saya wafat, ikut ke kuburan nggak boleh, tidak boleh ciri. Nah, sepengalaman saya setiap kali ada perempuan yang ikut mengantarkan jenazah ke kuburan pasti weleweh, dan itu wujud nyata tidak bertakwa dan tidak bersabar. Maka dari itu sudah nih sadud dzari'ah saja, tutup jalan yang akan membuat ibu-ibu tidak bersabar dan tidak bertakwa. Dan cenah sedih, ya itulah sabar itu ditahan. Manusia yang paling lembut hatinya itu kan Nabi. Meskipun ibu-ibu lembut hatinya, tetap masih lembut Nabi SAW. Pertama jaminan mutu, jaminan hadis. Nabi saja yang sangat lembut hatinya ketika meninggal cucunya, sopan banyak. Bapak lebih sayang ke cucu ke anak. Cucu luwinya aka incu, abdi mereka ngalaman. Nabi saja yang paling lembut hatinya ketika ditinggalkan oleh cucunya mampu menahan diri dari menangis dan hanya sebatas terisak-isak di dada dan kemudian berlinang air mata. Nah, ibu-ibu ini jangan sok lembut hatinya, jangan sok sangat sayang, jangan sok pamer menyayangi yang meninggal, menyayangi anak yang meninggal, orang tua yang meninggal, suami yang meninggal, pamer tetebo, nya pamer nya doraka deh gitu. Cenah usah mana ibu-ibu, nya da ieu hadisna ibu-ibu, pamer gitu, dosa. Makanya Nabi tegur, ibu bertakwa kepada Allah, sabar. Faqalat, dasar ibu-ibu, ilaika anni. Kalau bahasa surga neng siaka ditucun. Ibu itu enggak nyadar yang ngomong di belakangnya adalah Nabi. Sana kamu jauh dariku, apa urusan kamu? Teningali saha yang berbicara. Fa innaka lam tusabbi musibati, kamu tidak mengalami musibah seperti musibahku. Ganenglah cenah maneh mah teu ngarasakeun cenah gitu. Jauh kamu dariku.
Kamu tidak mengalami musibahku, kamu tidak merasakan. Walam ta'rifu, ibu itu tidak mengenalnya. Dia tidak mengira bahwa yang ngomong itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah Nabi pergi, Nabi tidak tersinggungnya. Nyepiraku tersinggung kajalma yang sedang tidak normal. Ya hampuraeun we. Faqilalaha, udah Nabi pergi, lalu diberitahu innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu tahu tadi yang ngomong siapa? Itu teh Nabi. Subhanallah, kirain bukan Nabi. Fatat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kemudian bergegas datang ke rumah Nabi dan sampai di pintu rumahnya. Falam tajidhu indahu bawabin, dan tidak ada penjaga pintu. Teh pas pampres. Di orang mah meniriwu pas pampres 4 lapis. Ya. Ring hiji, ring 2, ring 3, ring 4. Ini ketawaduan Nabi, tidak ada pas pampres, tidak ada pengawal di pintunya. Faqalat, lalu beliau berkata kepada Nabi, lam a'rifka, mohon maaf, aku tidak tahu bahwa itu Anda, kirain bukan Anda. Faqala, lalu Nabi SAW menjawab, innama sabru inda sodmatil ula, hanya saja sabar itu ketika kejadian pertama. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, tabki ala sobiyin laha. Nah ini jelas, menangisi putranya yang meninggal dunia. Pasti sedih, sangat sedih ya. Jangankan meninggal anak kecil, anak yang sudah besar pun sedih. Keguguran saja sedih ya, apalagi ini meninggal sudah jadi anak kecil ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kejadian musibah, ketika itu juga barometer sabar berlaku. Jadi kalau ketika kejadian musibah menangis, tidak menerima, menyesali, tidak menerima, marah, menghanjakalkeun, ya, nyesel, nyesek karena dada, itu berarti tidak sabar, dosa teh gitu. Dan kadang ya, kalau boleh saya usul pakai pikiran, tapi memang nggak pakai perasaan. Ibu-ibu yang ditinggal suaminya udah 10 hari, misalkan 1 bulan, kok kenapa nggak menangis? Sok tanya, kenapa? Atau jangan 10 hari, hari keempat lahnya, kenapa ibu itu di hari keempat sesudah kematian suaminya atau anaknya kok tidak menangis? Apakah tidak bersedih? Sedih kan? Sedih kan? Lalu kenapa nggak menangis? Tapi ketika suaminya pertama kali meninggal, kenapa menangis? Kalau ketika pertama bersedih, kemudian di hari keempat juga masih bersedih, nah ini yang tadi saya sebutkan, memang pakai pikiran, pakai perasaan. Kenapa di hari keempat mampu tidak menangis? Kenapa di hari pertama kok menangis? Harusnya kan sama-sama sedih. Dan bukti itu bisa bersedih tanpa menangis. Bisa bersedih tanpa menangis. Jadi
Sedih itu sudah kita bahas sebelumnya ketika Nabi SAW ditinggal cucunya, itu rahmat dari Allah. Kalau orang tidak sedih sama sekali, itu berarti dia tidak punya rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah rahmat, anugerah kasih sayang, itu calon penghuni neraka ya, orang yang tidak ada dalam hatinya rahmat, tapi tidak sampai menangis. Dan itu barometernya dari sejak kejadian. Kalau bapak-bapak mungkin tidak menangis bapak-bapak, tapi marah mendapatkan berita mungkin dari istri bapak ketika pulang dari luar kota, Pak, motor ada yang nyuri, TV ada yang mencuri, ya, atau misalkan kebakaran karena lupa mareman kompor, ya. Marah. Nah, ketika dapat berita itu lalu marah, itu berarti tidak sabar. Jadi nama ini kan membatasi, hanya saja sabar itu indah sodematil ula. Ketika dihina dalam konteks dakwah kan Nabi diperintah isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud innahu awwab wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila, ya, wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla. Banyak ketika seseorang dihina itu tuntutannya sabar. Kalau ketika dihina marah, nah itu berarti enggak sabar, dosa itu. Jadi indah sodmatil ula, harus ketika kejadian. Ketika hilang HP, ya kan pasti haneul. Nah, ini tidak ada. Bahkan sebagaimana nanti dijelaskan, dia langsung ingat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Taeta nu sabar teh. Bukan marah dulu, sudah marah baru ingat inna lillahi, itu enggak sabar. Bukan sedih dulu, histeris dulu, menjerit dulu, udah menjerit lalu inna lillahi, itu bukan sabar. Atau bahkan di hadis nanti disebutkan, tahu kemudian anaknya meninggal dunia, dia berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan alhamdulillah itu segala. Allah itu mau sedang memberikan nikmat, sedang memberikan musibah, Allah itu terpuji. Urang mah alhamdulillah temun timnas menang, draw ente alhamdulillah. Persib eleh teu alhamdulillah. Alhamdulillah menang, alhamdulillah untung, alhamdulillah sehat. Kalau sakit mah tidak alhamdulillah. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah sedang sakit. Wah Pak Haji mah cenah sakit alhamdulillah. Ibunya bapak ngerti bahwa alhamdulillah itu kan artinya segala puji, semua hal Allah itu tetap terpuji, ya, memberikan apapun ke kita Allah terpuji. Maka dari itu di hadis berikutnya Abu Hurairah menjelaskan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jaza, tidak ada balasan dariku untuk seorang mukmin idza qabattu sofiyahu, apabila aku mencabut nyawa terkasihnya. Sofi itu yang paling bersih dari dalam hati, jadi yang paling berkesan, paling menyerap ke hati, ya terkasih. Mau istri, mau suami, mau anak, mau orang tua, mau guru, ya mungkin dia sangat dekat dengan gurunya, sangat dekat dengan adiknya, dengan kakaknya, itu sofi.
apabila aku mencabut nyawa sofinya min ahli dunia, dari penduduk dunia, tummah tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala dari kejadian itu. Nah ini, jadi yang pertama kali ketika terjadi diwafatkan orang tuanya, diwafatkan suami atau istrinya, kakaknya, adiknya, anaknya, cucunya, dia tidak menjerit dalam hatinya menolak. Mengapa harus meninggal? Nah itu tidak sabar itu. Ketika terjadi dia langsung mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan apapun yang terbaik dari Allah, dengan berikrar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung connect, sadar, kesadaran tingkat tinggi ke Allahnya nyambung saat itu juga. Ilal jannah, kecuali balasannya adalah surga. Jadi kalau ketika kejadian ngambek heula, neraka gitu. Jadi rugi dua kali, ya kena musibah, ya neraka. Harusnya ketika kita kena musibah, surga. Disinilah makanya wabasyiris sabiri, harus diingatkan. Kemarin malam kami menjenguk jamaah kami yang sudah 3 bulan di Cianjur, ya dirawat, mantan bendahara DKM. Sakitnya cukup parah, komplikasi, ya. Kami hibur, ya. Saya bilang berbahagia. Itu dengan sakit ini dapat pahala banyak. Abdi mah teu menang pahala, da teu gering gitu. Mah gering menang pahala. Sing bahagia, sing senang, sing optimis. Jadi jangan berkeluh kesah. Memang ya karena beliau pedagang, terasalah sama kami juga ya, dunia para asatidah. Kalau sakit itu ya udah, kasarnya rezeki itu sempit ya, menyempit gitu, bukan sempit, menyempit. Karena ada istilah menyempit mah di Al-Qur'an ada kan, ya besutur rizqa wa yaqdir, ya kadang Allah sempitkan, ya justru di sana peluang pahalanya. Beliau jadi nggak bisa berdagang sudah 1 bulan, katanya kiosnya tutup. Itu di sana pahalanya, surganya itu di sana. Nah ini kita harus wabasyiris sabirin, mengingatkan hadis ini kepada siapapun, ya, tetangga kita wafat istrinya, wafat suaminya, ya, Pak, Bu, kuat Bu. Ibu dengan meninggalnya bapak ini dijanjikan surga asal ibu kuat. Tidak ada perasaan dalam hati ibu, kenapa suami saya cepat meninggalkan saya. Jangan Bu, gitu diingatkan, ya. Wabasyiris sabiri. Dan dengan itu insya Allah akan dapat sholawatum rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa itu? Surga. Jadi kita yang dapat musibah, pada saat terjadi musibah langsung ingat Allah, mengharapkan pahala di balik musibah, surga. Dan kita yang menyaksikan rekan-rekan kita, ikhwan-ikhwan kita terkena musibah juga wajib mengingatkan, wabasyiris sabirin. Ingatkan, sabar, tarimakeun, ya. Jangan ada perasaan menyesal, menyayangkan, marah, pertanyaan mengapa ini terjadi, nggak boleh. Neraka itu. Ya, jadi rugi 2 kali ya, dapat musibah ya, dapat neraka. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ta'un itu wabah. Wabah itu kan
syariatnya kalau turun di satu daerah, penduduk daerah itu nggak boleh keluar, wajib karantina. Dan penduduk dari luar nggak boleh masuk ke sana. Itu syariat. Kalau dilanggar dosa. Jadi kalau pemerintah mewajibkan karantina, itu bapak melanggarnya, itu bukan berdosa ke pemerintah saja, tapi berdosa secara syariat. Dalilnya kan terkenal, Umar bin Khattab mau ke Syam, ya. Lalu di Syam sedang terjadi wabah, maka kemudian Umar bin Khattab tidak jadi, ya, pulang lagi karena hadis itu. Tidak boleh masuk dari luar, yang dari dalam tidak boleh keluar. Dan banyak sahabat yang wafat karena taun amwas pada zaman Umar itu. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, ya, sahabat-sahabat besar, ulama-ulama tabi'in juga banyak yang meninggal dunia dari taun itu. Nah, Aisyah bertanya, kenapa ada taun, wabah, baik itu epidemi atau pandemi? Maka Nabi SAW menjawab, annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala may yasha. Itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada yang Allah kehendaki. Nah ini Pak, ini perspektif Islam. Kalau perspektif sains itu karena virus, ya. Dan kita tidak menolak perspektif sains, tapi sains itu, ilmu pengetahuan itu harus diislamisasi. Bahwa virus itu Allah yang kirimkan sebagai siksa, begitu. Nggak boleh kita anti sains, bukan virus, ya mah Allah berkehendak, tinggal dikompromikan, ya. Ini virus COVID-19, ya. Dan itu Allah wujudkan virus itu sebagai siksa. Ayeuna naon ayeuna Omikron, ya. Kemarin naon Delta, naon deui pabalatak. Ya. Baru lagi. Itu Allah buat sebagai siksa. Jadi kalau sebatas saintifik, ini mah virus saja, nggak dikaitkan dengan siksa Allah, itu bisa kategori kufur, ya. Kufurnya kufur karena menolak peran Allah, kufur pada takdir. Atau kita terlalu, ini dari Allah bukan virus, ya punten, bodoh itu mah, ya. Dua-duanya ini virus, dan karena virus kita harus berhati-hati dengan virus. Jangan mentang-mentang baiklah asal Allah teu ngeuresakeun nya protokol kesehatan dilanggar, insyaallah nya tuh cenah protokol kesehatan ge paeh mah paeh we, cenah enggak nyambung, bodoh gitu, ya, bodoh. Kita harus iman pada takdir, juga pintar, bukan pintar tidak beriman pada takdir, dan jangan iman pada takdir bodoh, boleh. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Siksa itu bagi orang beriman mah jadi rahmat. Kenapa jadi rahmat? Iya kan, jadi pahala, jadi menghapus dosa. Seandainya meninggal karena penyakit itu surga, ya kan, mati syahid. Falaisa min abdin yaqum fit ta'un, maka tidak ada seorang hamba pun yang dia tinggal atau sedang berada di tengah-tengah wabah, fayamkuthu fi baladihi, lalu dia diam di negerinya, muhtasiban, karena mengharap pahala dari Allah, mengharap ampunan dari Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang diwajibkan karantina oleh
pemerintah naon dulu namana teh isoman, isolasi mandiri, itu niatkan muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Memang susah, nggak bisa keluar, nggak bisa bebas cari makanan, nggak bisa ke masjid. Tapi wayahna we, kalau memang sudah terdeteksi ada virus, niatkan saja sabar muhtasiban. Atau yang sekarang harus dikarantina pulang dari luar negeri, niatkan saja. Mahal cenah, mata keluar negeri ge loba duit ya. Kecuali kalau yang pulang dari luar negerinya TKI ya, atau yang memang studi, pemerintah itu wajib bayar lah, untuk doraka pemerintah ya. Tarif paling murahnya kan 10 juta 10 hari karantina samotoreun. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia sadar tidak akan ada yang mengenai dia kecuali yang telah Allah tetapkan. Mau dia nanti mati, mau dia tetap hidup, itu bukan karena ta'un tapi takdir. Jadi jangan kemudian keluar dari tempat wabah karena takut mati. Itu berarti tidak sabar, doraka teh. Jadi seorang yang harusnya dia bertahan di daerah wabah, karantina, isolasi mandiri, dia nggak sabar, kabur ta sehingga selebgram dan menyogok 40 juta, doraka itu, neraka ya. Harusnya karantina, ini tidak. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa mati dan hidup itu takdir. Bukan karena dia tetap di tempat karantina, ini gara-gara saya nggak keluar jadi saya terkena musibah. Bahkan orang yang sehat pun hukumnya itu nggak boleh keluar, harus tetap di sana. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Seandainya dia mati karena wabah itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid, sama dengan berjihad fisabilillah lalu kemudian gugur di medan perang, matinya mati syahid. Terakhir ini menguatkan hadis sebelumnya dari Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala, Allah azza wa jalla berfirman, idza batalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku bihabibatihi, dengan yang terkasihnya. Ini ujiannya bisa sakit ya, bisa memiliki kekurangan, misalkan autis ya, atau meninggal. Kekasihnya contoh anak ya. Saya dulu mengalami anak pertama, kedua sakit 6 bulan, berobat 6 bulan. Sekarang juga yang paling kecil. Nah kalau saya diuji, lalu marah-marah, berkeluh kesah, doraka. Geus budak gering jebo orang duraka. Fasobaro, lalu dia sabar. Dan sabar itu tadi ya, ketika divonis anak kita sakit parah, berobatnya lama, setahun misalkan 2 tahun, lalu kita terima saja, sabar. Awadtuhu minhumal jannah, aku akan menggantinya untuk mereka dengan surga ya. Jadi ini ujiannya nggak disebutkan, kalau tadi kan disebutkan dicabut nyawa. Kalau ini ujiannya mungkin anaknya berkebutuhan khusus, mungkin anaknya mohon maaf ya terganggu panca inderanya, itu kan ujian. Mungkin istrinya lumpuh ya, mungkin apapun lah ujian terkait anak, istri, suami, orang tua, dan kita sabar, surga. Maka dari itu ini harus kita selalu ingat ya, di pentingnya zikir-zikir agar selalu ingat, termasuk mengingatkan saudara-saudara kita, termasuk mengingatkan istri kita terutama yang terlalu mudah berkeluh kesah ya.
Dengan keluh kesah itu, dengan tidak menerima, menangis, ya, marah-marah, neraka sok pilih mana, dek neraka dek surga. Kalau surga udah repeh, tarimakeun. Jangan banyak berkeluh kesah. Kalau berkeluh kesahnya geus kering budak, udah sakit ini orang tua, ya neraka, rugi 2 kali. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.